Dalam video ini, kita akan membahas film thriller garapan Jean-Baptiste Leonetti tahun 2014 yang berjudul Beyond the Reach. Film ini dibintangi oleh Michael Douglas, Jeremy Irvine, Hannah Mangan Lawrence, dan Ronny Cox. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Ben, dan ini orangnya. Ben tidaklah tinggal sendirian, melainkan ia selalu didampingi oleh pacarnya yang bernama Laina. Tapi sayang Laina tidak bisa lagi mendampingi Ben, karena ia harus pergi ke kota untuk menempuh pendidikannya. Yang membuat Ben sedikit galau. Maka dari itulah Ben sengaja memberikan sebuah senjata kepada pacarnya sebagai bentuk perlindungan akan kerasnya hidup di kota. Bahkan dia juga menyuruh Laina kalau rindu bisa video call untuk mengurangi kerinduan sebelum tidur. Selalu ngabarin aku ya, kata si Ben. Singkat cerita, Laina sudah pergi ke kota, dan Ben pun harus melakukan segala aktivitasnya tanpa ditemani oleh siapapun. Tapi dikarenakan ia bekerja sebagai seorang pemandu profesional bagi para pemburu di kawasan ini, jadinya Ben pun tidaklah menganggur sepenuhnya. Apalagi ia juga dikabarkan oleh salah satu CRF kenalannya bahwa terdapat seorang miliarder yang ingin berburu dan lagi membutuhkan jasa Ben. Pria itu bernama Madek, dan ini orangnya. Lebih tepatnya ia siap membayar $1,000 per hari bagi si Ben. Gimana? Nggak tergiur? Bayangin aja guys, kita kerja dibayar $1,000 per hari kali 30 hari, ada tuh buat modal nikah. Lanjut, Ben sendiri mengaku kalau ia belum pernah dibayar sebegitu banyaknya. Dalam waktu 1 hari ditambah lagi si Madek juga sudah menyiapkan kendaraan sendiri, yaitu mobil Mercedes-Benz J363 seharga $500,000. Senjatanya pun juga bukanlah senjata yang umum digunakan oleh para pemburu. Steyr Scout 308. Berangkat ke gurun Mojave yang ada di kota tersebut, lokasi yang terbaik bagi para pemburu yang biasanya menghabiskan waktu senggang. Yang diburu oleh Madek untuk kali ini adalah seekor domba, gurun yang tidak bisa ditemukan di sembarang tempat. Setibanya di titik pemberhentian, mereka pun membuat api unggun sambil ngobrol santai sebelum memulai pemburuan yang sudah dinanti-nanti oleh Madek. Saat menjelang pagi, Madek yang begitu semangat, ia pun udah bangun terlebih dahulu, menawarkan secangkir kopi kepada Ben. Ben mau kopi. Pada pagi itu juga, mereka pun langsung berjalan untuk menuju ke Bukit Bebatuan, yang biasanya ada domba-domba gurun. Namun selama perjalanan, Ben bikin kesel oleh Madek, yang dimana ia malah menembakkan senjatanya secara sembarangan. Setelah melihat hal tersebut, Ben merasa kalau Madek adalah seorang pemburu amatir yang tidak mengerti berbagai aturan di tempat ini. Saat si Madek dimintai kartu keterangan lisensi berburu, Madek malah menawarkan sejumlah uang dolar kepada Ben sebagai tanda tutup mulut, yang dimana uang segitu banyaknya belum termasuk dengan bayaran per harinya yang sudah dijanjikan oleh Madek. Alhasil, Ben nggak bisa menolak uang tersebut dan ia memutuskan untuk mendampingi Madek sebisa mungkin. Dan sampai sejauh ini guys, semuanya masih aman-aman aja. Dan tiba-tiba, pernyataan itu pun harus dipatahkan dalam sekejap. Setelah Madek tidak mendengarkan aba-aba dari band dan main tembak-tembakan begitu aja, Madek pun dengan bangganya mengira kalau ia baru saja menembak seekor domba gurun. Namun ternyata ia tembak bukanlah seekor domba, melainkan seorang pria tua yang bernama Charlie. Gak pakai bel, lebih tepatnya Charlie adalah seorang pengembara di kawasan ini. Ia tiap harinya berkeliling demi mencari barang-barang aneh. Charlie adalah teman dekat dari Ben sendiri, yang tentu saja kejadian ini langsung membuatnya shock dan panik tanpa henti, yang sama juga dirasakan oleh si Madek sebagai sosok yang merenggut nyawanya Charlie dalam sekejap. Dari situlah ia nggak bisa berbuat banyak, menunggu Ben yang lagi bergegas untuk meminta bantuan kepada siapa saja. Akan tetapi, si Madek menembak lagi. Si Charlie memakai senapan miliknya. Ben
terdengar seakan-akan yang menembak si Charlie adalah si Ben dan dia. Ben yang sudah tiba tanpa mendapatkan bantuan sedikit pun langsung diberitahu oleh Maddox kalau kali ini pelaku penembakan itu menjadi 2 orang, yaitu mereka berdua. Ya emang benar-benar si Maddox secara langsung menjebak si Ben. Maddox pun demi mengantisipasi apabila jasadnya Charlie gak pakai setia Ben diotopsi oleh para sheriff harus mengubur jasadnya Charlie. Ban pun terkaget-kaget setelah mendengar penjelasan Maddox tersebut. Dengan terpaksa jasadnya Charlie pun dikuburkan dengan cara apa adanya serta cuma ditumpuk menggunakan sejumlah bebatuan. Dan ia pun langsung diimingi oleh Maddox. Maddox akan memasukkan Ben ke sebuah universitas serta diberi biaya hidup sebesar $300,000 per tahun. Kemudian Maddox bersama Ben pun bersiap-siap untuk melanjutkan kegiatan, berburu, dan menganggap kalau kejadian tadi tidaklah benar-benar terjadi. Namun ternyata Ben tidak benar-benar sepakat akan perjanjian mereka, yang ujung-ujungnya ia berusaha untuk menghubungi panggilan darurat. Tapi sial hal itu diketahui oleh Maddox. Dan alat komunikasi tersebut langsung dimusnahkan oleh si Maddox dalam sekejap. Ben pun apa boleh buat. Mulai sekarang ini Ben harus menuruti segala perintah yang diucapkan oleh si Maddox. Si Maddox pun menyuruh Ben membuka baju, celana, sepatu, dan segala perlengkapan yang dipakai oleh si Ben. Sampai disuruh berjalan tanpa makanan serta minuman sedikit pun. Secara logika, guys. Dengan triknya matahari yang langsung menempel ke kulit di siang hari kayak begini, sudah pasti Ben gak akan bisa bertahan lama dan tewas karena dehidrasi. Maka dari itulah hal ini langsung terpikirkan oleh si Maddox, tanpa ia harus membunuh Ben yang ujung-ujungnya akan membuat ia semakin bersalah. Seiring berjalannya waktu, si Ben terus mengikuti tiang demi tiang listrik yang berjajar di kawasan tersebut. Namun dikarenakan ia sadar kalau perjalanan ini akan berujung sia-sia, Ben pun tidak ingin lagi mengikuti tiang listrik itu. Si Ben langsung berpindah arah, pada saat itu juga tidak diketahui pasti si Ben ingin pergi kemana. Tapi yang jelas, ia seperti mengerti apa yang harus ia lakukan ke depannya. Dan ternyata benar Ben pergi ke sebuah galian yang berada di kawasan tersebut. Dan seketika itu juga ia langsung masuk ke salah satu celah yang tertutupi oleh beberapa bebatuan. Dan ternyata lubang ini mengarah ke markas si Charlie, yang sebelumnya sudah menjadi korban tembakan dari si Maddox. Di markas inilah, Ben langsung memanfaatkan beberapa barang yang bisa ia gunakan. Dan juga sebuah map yang pernah digambar oleh Charlie. Dan sialnya keberadaan Ben malah disadari oleh Maddox, yang dimana ia sengaja mencari jalan tembus dari lubang tersebut dan mengarah ke salah satu ruangan tersembunyi. Lalu tanpa berlama-lama Maddox pun masuk ke ruangan itu. Dan ia mulai mendengar bunyi-bunyi berisik dari celah ruangan tersebut. Dengan kata lain, keberadaannya si Ben sudah diketahui si Maddox. Dan si Maddox pun melemparkan beberapa dinamit ke arahnya. Alhasil Ben pun mau nggak mau harus keluar dari ruangan itu. Maddox pun langsung menyambutnya pada saat itu juga. Dan kali ini si Ben disarankan agar tetap mengikuti jalur pulang serta tidak boleh menghindar dari jangkauan Maddox. Tapi tetap saja berusaha untuk menghindar sebisa mungkin. Walaupun kondisi fisiknya sudah terluka parah, bahkan Ben sengaja masuk lagi ke salah satu bebatuan yang dimana tempat itu pernah ia gunakan untuk peristirahatan santai bersama Charlie dengan mengandalkan sofa-sofa yang ada. Ia pun langsung membalut telapak kakinya agar tidak kian terluka serta terkelupas. Kedua kakinya terbalot dan ia pun kembali melanjutkan pelarian naik agar bisa terhindar dari kejaran Maddox secara cepat dan mulai mengikuti arahan dari peta yang digambarkan oleh Charlie. Dan beruntungnya usaha Ben tidaklah sia-sia. Dikarenakan selama ini, Charlie sengaja menyimpan sebuah ketapel, beberapa kelereng serta sebuah map yang mengarah ke titik galian dari jerigen air. Tapi tiba-tiba
Baru aja minum sedikit dari jerigen itu malah sengaja ditembak sama si Maddox. Ya apa boleh buat kali ini? Ben cuma bisa pasrah aja sambil diperhatikan oleh Maddox yang malah enak-enakan di atas. Dengan penderitaan orang lain dengan paksa, dan Ben nenggak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan sampai-sampai ia pun harus terkapar begitu saja. Dan si Maddox pun menghampiri memastikan bahwa Ben benar-benar tewas atau tidak. Maddox sengaja menembakkan beberapa peluru ke arah Ben pada saat itu juga. Ben pun ia tidak bangun sama sekali. Dan saat itu juga si Maddox langsung pergi dari lokasi tersebut. Namun siapa sangka ternyata situasi itu hanyalah sebuah tipuan. Tiba-tiba Maddox melihat Ben yang lagi sibuk berjalan kaki. Dari situlah Maddox mulai murka dengan perilakunya si Ben yang pantang menyerah, di mana ia tidak ingin lagi membiarkan Ben lolos secara hidup-hidup. Tetapi tidaklah mudah dilakukan, karena Ben sendiri sudah hafal setiap tempat yang terdapat di kawasan tersebut. Dan Ben pun kembali masuk ke sebuah lubang yang dimana di dalam lubang tersebut ia sengaja menunggu sampai waktunya tiba menjadi malam. Tanpa merasa lelah sama sekali, Maddox masih saja menunggu kemunculan Ben yang terus-terusan sembunyi di dalam gua tersebut. Si Maddox tidak henti-hentinya terus memanggil namanya Ben dan berharap kalau Ben akan menyerahkan diri kepadanya. Tapi ternyata Ben tidaklah sebodoh itu. Ya dikarenakan ia sudah berhasil keluar dari celah yang lain tanpa disadari oleh si Maddox. Ketika si Maddox lagi kencing, si Ben memberanikan diri untuk mendekat ke mobilnya Maddox, sampai-sampai ia menyempatkan diri untuk menggunakan jaket. Kalau gue jadi si Ben, mending cari kunci mobilnya dan menghidupkan mobil, langsung kabur. Beres Ken, tapi tidak kata bapak produser. Lanjut. Maddox yang baru saja selesai kencing pun langsung sadar kalau terdapat hal-hal janggal yang terjadi kepada mobilnya, dimulai dari pintu, penumpang yang tidak rapat sampai jaket yang tidak ada lagi. Alhasil ia pun mengandalkan instingnya pada saat itu, dan memang benar Ben langsung terkejut di saat mobil itu malah berjalan mundur secara tiba-tiba. Tidak ada cara lain lagi yang bisa dilakukan oleh si Ben selain bersembunyi lagi ke bebatuan naasnya. Ia juga harus berusaha untuk menghindar dari ledakan dinamit yang sengaja dilempar oleh si Maddox. Secara bertubi-tubi untung saja, dengan refleks Ben mampu melewati itu semua. Dan bahkan ia juga berhasil melumpuhkan Maddox hanya dengan satu tembakan ketapelnya. Dan ketika pagi harinya terlihat kalau Maddox sudah berhasil disekap oleh si Ben di dalam mobil tersebut dan nggak perlu berlama-lama, Ben pun langsung pergi menuju ke kantor sheriff untuk melaporkan Maddox atas perilaku tidak bertanggung jawab yang sudah ia lakukan. Dan tidak sampai di situ guys, Ben juga bercerita kalau Maddox sempat menawarkan beberapa uang sogok dan ia baru saja menembak Charlie sampai tewas. Maka dari itulah bukti-bukti tersebut pun berhasil membuat Maddox akan dipenjara. Sedangkan Ben bisa bebas untuk beraktivitas seperti biasa. Tapi sialnya Maddox yang awalnya mengaku ingin pergi ke toilet sebentar, ternyata sudah memanggil seseorang untuk menjemputnya menggunakan helikopter. Nggak taunya panggilan itu sudah dia lakukan setiba di kantor. Maddox secara diam-diam, ia sudah memerintahkan bawahannya dengan sebuah smartwatch. Singkat cerita dari kejadian tersebut, Ben sengaja menyusul pacarnya yang sudah tinggal di pusat kota. Ia pun tidak ingin lagi menjalani pekerjaan sebagai seorang pemandu akibat trauma terjadi sebelumnya. Namun siapa sangka Ben yang awalnya mimpi kalau si Maddox bakal menyusul ke rumah tersebut. Dan ternyata memang benar. Tanpa mereka berdua ketahui, tapi beruntung niatan Maddox untuk membunuh Ben tidaklah berhasil dikarenakan si lain, kekasih Ben, sudah siap siaga dengan sebuah pistol yang selalu ia bawa ketika tidur. Maddox pun tidak bisa lagi berbuat banyak, yang dimana dia harus tewas setelah ditembak sebanyak 3 kali oleh lainnya pacar Ben dan 1 kali tembakan si Ben. Dan film pun berakhir. Kalau boleh gue jujur, ini film berhasil membuat gue tegang.
deg-degan. Kesimpulan dari film Beyond the Reach adalah film yang seru dan menegangkan. Film ini menyoroti sisi gelap manusia dan pentingnya bertahan hidup. Film ini juga mengajarkan kita bahwa hidup itu berharga dan bahwa kita harus menghargai setiap momen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Duka Film dan tekan loncengnya. Gue Udin. Waktunya kita pamit. Tapi jangan lupa, hidup ini seperti sirkus. Selalu ada pertunjukan selanjutnya. Sampai jumpa. Stay tuned and stay awesome. Assalamualaikum.